Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini pada saat ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan akan Bapa di surga. Dalam hal ini Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan antara manusia dengan Allah. Bagaimana hubungan seorang Bapa terhadap anak. Maka dalam hal ini juga kita diajarkan mengalami hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa atau ketika Yesus mengajarkan kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Dalam hal ini kita hendak meletakkan satu pengakuan bahwa kita memiliki Bapa. Bapa yang sungguh akan memperlihatkan perhatiannya kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang Bapa yang akan mendengarkan setiap keluhan, setiap apapun yang kita katakan ke hadapan Bapa. Tentu seorang Bapa memiliki sikap yang senantiasa memperlihatkan perhatian dan juga perlindungan seorang Bapa terhadap anak. Hal inilah yang menjadi satu hubungan kedekatan yang boleh dilakukan oleh manusia ke hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah memiliki suatu jalinan hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Allah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Kemudian diperlihatkan, dikatakan di surga. Hal ini menunjukkan bahwa transendensi Allah, bahwa Dia berbeda. Dan tentu menempatkan Allah berada di atas segala ciptaan. Artinya penempatan di surga yang menjadi sebuah pengharapan atau keinginan semua ciptaan Tuhan. Terlebih dalam kehidupan umat manusia. Bahwa kita juga ingin hadir atau ingin bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa, yaitu yang dikatakan di dalam doa kita di surga. Maka semua itu adalah impian semua orang. Kemudian dikatakan bahwa di dalam perkataan di surga kita mengakui bahwa Bapa di surga adalah satu kedaulatan atau mengatakan satu otoritas atas kehidupan yang kita jalani hingga pada saat ini. Adanya pengakuan tentang kemahakuasaan atau kepemilikan atas kehidupan kita. Bahwa Bapa di surga adalah sebagai pemilik segala kehidupan dan apapun perjalanan kehidupan kita. Maka pengakuan itulah yang hendak kita tunjukkan ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Adalah menunjukkan satu otoritas kemahakuasaan Allah atas segala ciptaan dan penempatan Allah di atas segala ciptaan Tuhan sebagai pemilik segala ciptaan itu. Maka kita mengakui bahwa di hadapan Tuhan kita adalah memposisikan diri sebagai anak yang senantiasa dilindungi oleh Bapa dan senantiasa memohon perlindungan dan juga memohon segala
pemberian yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita yang bersumber dari Bapa yang di surga. Yang kedua yang hendak kita lihat, inti dari doa ini adalah mengutamakan kemuliaan Allah di atas segala-galanya, atau menguduskan berarti juga menghormati atau memuliakan dan menjunjung tinggi namanya dalam segala kehidupan kita. Artinya dalam hal ini, ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya dari segala ucapan kita ketika Yesus mengajarkan kita doa ini, hendaklah kita juga mengutamakan kemuliaan Allah, bahwa kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Bapa yang di surga adalah Allah yang kudus, Allah yang termuliakan, dan juga Allah yang maha tinggi, dan juga Allah yang sungguh-sungguh memiliki kemasyuran. Maka dalam hal ini juga kita dituntut ketika kita memahami Dia adalah Allah yang kudus, maka kita juga yang harus menguduskan melalui perjalanan kehidupan kita, memperlihatkan segala aktivitas yang kita jalani agar Allah juga melihat kita sebagai, agar orang lain juga melihat Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus, Allah yang termuliakan, Allah yang sungguh-sungguh memiliki atau sebagai pemilik di dalam kehidupan kita seutuhnya di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita juga mengutamakan Allah dalam segala hal. Allah di dalam segala hal. Dan kemudian kita juga memiliki hidup tentu sama seperti Allah, karena kita adalah anak dari Bapa, maka kita juga harus memiliki kekudusan seperti yang dimiliki oleh Bapa. Agar itu juga menjadi ciri sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mempercayai, meyakini Allah sebagai keyakinan kita, sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Nah, yang terpenting itu juga adalah bagaimana kita bisa menunjukkan otoritas Allah yang sepenuhnya dalam kehidupan kita, sebagai Allah yang dikuduskan, Allah yang termuliakan, dan Allah yang memiliki tempat yang maha tinggi. Tentu kita juga harus menjadi bagian untuk mempertontonkan itu melalui kehidupan kita, untuk mempraktikkan itu dalam kehidupan kita, baik cara bicara, langkah, dan perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Karena kita senantiasa diajar, diingatkan melalui firman Tuhan, melalui perkataan Bapa, maka itu juga yang menjadi modal kehidupan kita untuk senantiasa menjadi saksi Kristus melalui kesaksian-kesaksian kehidupan kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita, maka kita dapat membawa orang lain untuk semakin melihat, mengenal, dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Maka sebagai anak, sebagai bahwa kehidupan kita ini adalah pemberian Bapa di surga, maka kita juga patut untuk senantiasa memperlihatkan itu melalui cara hidup yang jauh lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu untuk hari-hari ke depan, agar kita juga layak disebut sebagai anak-anak Allah, agar kita juga layak disebut sebagai orang yang yakin, percaya, dan hidup di dalam perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kehidupan kami. Begitu banyak hal kebaikan yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini kami diajak untuk melihat bagaimana Allah yang kudus, Allah yang termuliakan di dalam segala keciptaan-Mu. Untuk itu Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya semua kehidupan kami adalah kepemilikan Tuhan. Maka ajarlah kami
agar dalam segala perjalanan kehidupan kami boleh dan mampu untuk memperlihatkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui perjalanan kehidupan kami. Jangan Engkau biarkan kami berjalan mengandalkan pikiran kami, hati kami, tetapi senantiasa Engkau mengajarkan kami untuk mencerminkan bagaimana Kristus mengasihi kehidupan kami. Demikian juga kami mengasihi Kristus melalui segala perbuatan-perbuatan kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, senantiasa apapun yang kami lakukan, hendaklah Engkau bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami lakukan, hendaklah itu mencerminkan sebagai saksi-saksi Kristus dalam segala perbuatan dan juga langkah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, baik di rumah, kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang akan mereka lakukan, kiranya mereka boleh mendapatkan keselamatan dan juga mereka boleh mendapatkan berkat-berkat yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang akan mereka pakai untuk segala kebutuhan perjalanan kehidupan mereka. Apabila ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat, baik di rumah sakit dan juga di rumah, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati apapun yang mereka makan, baik melalui obat dan juga makanan, dan itulah menjadi berkat yang baru untuk memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kembali melakukan aktivitas seperti yang mereka lakukan sehari-harinya. Untuk itu hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi sebuah penghalang akan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.